wa ala tariqati ahli ta'til, dan mereka menempuh ta'til. Nah, kita bahas ta'til ya, untuk masdar dari attala yu'attilu ta'tilan. Apa? Meniadakan. Sifat-sifat Allah yang menurut mereka nggak masuk akal, coret. Allah berada di satu tempat di atas arsy. Bagi mereka ini nggak masuk akal, coret. Berarti Allah bersemayam di atas arsy? Enggak. Allah punya tangan? Enggak. Allah punya wajah? Enggak. Allah punya jari? Enggak. Semua yang menurut mereka nggak masuk akal. Ya. Berarti berapa ayat, berapa hadis yang harus dicoret-coret? Ta'til, meniadakan. Begitu Allah melihat, Allah mendengar, wa huwas sami'ul basir, nggak dicoret. Mereka terima. Allah melihat, Allah mendengar. Mereka terima itu. Mereka nggak bilang Allah buta, Allah tuli, nggak. Mereka terima ayat itu, wa huwas sami'ul basir. Allah mendengar, Allah melihat. Lalu apa bedanya? Allah melihat, Allah mendengar, Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Apa bedanya? Sama-sama? Sama-sama ada di ayat Al-Quran, sama-sama ada di hadis Nabi yang sahih. Kok dibeda-bedakan? Yang ini diterima, yang ini ditolak, yang ini ditolak, yang ini diterima. Tidak jujur mereka. Beda dengan Ahlus Sunnah. Seaneh apapun sifat Allah diterima bulat-bulat. Yang penting itu ada di ayat, ada di hadis. Ini kejujuran Ahlus Sunnah. Nggak pilah-pilah, walaupun aneh. Yang nggak aneh gimana? Mosok setiap kita sholat di depan wajah kita ada siapa? Ada apa? Ada wajah Allah, kan aneh. Aneh. Orang sholat kan bukan satu dua berbarengan, bisa jutaan. Belum kalau di Masjidil Haram sana. Kalau di sini masih mending, orang sholat pasti menghadap ke barat, ya kan? Agak nyerong dikit ke kanan. Ya Allah menghadapnya enak kan? Nah, tinggal Allah menghadap ke timur aja gitu kan? Ya tinggal digedein aja wajah Allah gitu kan? Kalau anak kecil kan begitu. Nah kalau di Ka'bah sana kan gimana? Allahnya kan jadi bingung. Ada yang menghadap ke barat, ke selatan, ke utara, ke barat daya, ke tenggara, timur laut. Apa nggak bingung itu Allah menghadapkan wajahnya? Nah, itu ledekan orang-orang Mu'tazilah. Mereka pikir Allah itu anak kecil. Mereka pikir Allah itu makhluk. Mereka pikir Allah itu bodoh. Mereka pikir Allah nggak maha pandai. Kecil bagi Allah untuk menghadapkan wajahnya ke wajah siapapun yang sedang sholat, menghadap kemanapun. Kecil bagi Allah, sangat kecil. Dan Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Oleh karena itu kata Nabi, kalau engkau sedang sholat dan terpaksa harus membuang ludah, jangan membuang ke depan, seolah-olah ngeludahin wajah Allah. Karena betul-betul di hadapan wajah kita ada wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ayat ini turun ketika Yahudi membahas-bahas, mengkritik Nabi SAW. Ngapain udah enak-enak ke arah Masjidil Aqsa, ngapain sholat ke arah Masjidil Haram gitu. Dijawab oleh Allah, kemanapun engkau menghadap salat, mau ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, di situ di hadapanmu ada wajah Allah, dan itu kecil bagi Allah. Inilah Ahlus Sunnah. Karena yang sedang kita bicarakan adalah Allah yang maha segalanya, yang tidak ada yang tidak mudah bagi Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah, semuanya mudah sekali. Maha pandai Dia, maha bisa, segala sesuatu adalah ciptaan Dia, maka kecil sekali. Kenapa mesti dibahas?
Ya, termasuk Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Mereka bingung, Allah nggak bingung, kita semua bingung. Iya kan? Detik ini ada nggak satu negeri yang sedang sepertiga malam? Ada nggak kira-kira? Ada lah. Ada, katanya bumi itu kan bulat, berarti pasti ada sepertiga malam. Berarti Allah lagi turun di sana. Nanti sebentar lagi turun di sini. Ya. Atau kalau gampangan aja kita dari mulai paling timur Papua misalnya sepertiga malam sana. Nah, sebentar lagi nanti Bali sepertiga malam. Sebentar lagi nanti Banyuwangi sepertiga malam. Sebentar lagi nanti Surabaya, Semarang sepertiga malam. Sebentar lagi nanti Jakarta, habis itu Lampung, habis itu Palembang, terus ke Aceh sepertiga. Apa Allah nggak bingung tuh naik turun sepertiga malam terus? Nah, itu orang-orang Mu'tazilah ngeledek sabda Nabi SAW. Ucapan seperti ini kan ngeledek Nabi SAW. Nabi yang mengatakan bahwa setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia untuk mencari siapapun yang sedang berdoa akan aku beri, siapapun yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Diledek oleh mereka. Ya. Dan itulah orang-orang Mu'tazilah. Ya kalau orang kafir udah jelas. Mana ada orang kafir nggak ngeledek kaum muslimin? Ya keyakinan kan seperti itu ya. Kita nggak bahas orang kafir. Kalau orang kafir ngeledek, ya jangankan kita, Rasulullah Muhammad SAW diledek apa tidak? Oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Yahudi, Nasrani, Rasulullah diledek apa tidak? Diledek. Yang nggak usah kita bahas orang kafir. Ini sesama muslim. Kaum muslimin tapi ngeledek sabda Nabi, ngeledek ayat Al-Quran. Kan Al-Quran yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nabi yang mengatakan bahwa yanzilullah, Allah turun setiap sepertiga malam. Diledek oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan ledekan itu sempat menimpa Imam Ahmad dan teman-temannya di Baghdad. Beliau belajar hadis, beliau yakin dengan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, diledek sampai datangnya Imam Syafi'i. Itu pengakuan jujur dari Imam Ahmad. Sebelum Imam Syafi'i datang hijrah ke Baghdad, kami para pelajar hadis, kami orang-orang yang yakin dengan hadis, diledek oleh kaum falasifah itu, ahlul kalam itu, Mu'tazilah itu. Nah, setelah Imam Syafi'i datang ke Baghdad, suasana berbalik. Keadaan menjadi berubah. Ada hujah yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i. Itu pengakuan jujur dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal. Maka kalau hari ini kita diledek, wajar. Ya. Dan mereka memang sedang ledek kita. Sudah kita dengar. Semakin lama semakin nyaring ledekan mereka. Ya. Tuhannya orang Wahabi katanya. Tuhannya orang Wahabi itu begini ya, duduk ya kan, di atas ars itu. Padahal kan nggak ada kata-kata duduk. Bersemayam tidak boleh dikatakan duduk. Ya, nggak ada julus. Yang ada istiwa. Maka tidak perlu ditanggapi. Kita terus berdakwah meyakini Al-Quran dan Sunnah. Bersemayam ya bersemayam, wajah ya wajah, tangan ya tangan, turun ya turun, dan begitu seterusnya. Jangan ta'til.